Hai sahabat misteri, selamat datang kembali di channel Jejak Misteri. Di Jejak Misteri kali ini saya akan melanjutkan menceritakan kisah teror hantu wanita incar bayi lewat lagu Cicak di Dinding part 2. Jangan beranjak dan tetap dengarkan cerita ini sampai habis. Akhirnya rumah sakit melakukan penyelidikan khusus atas fenomena tidak wajar ini. Sejak penyelidikan dilakukan, angka kematian bayi dan kehilangan ari-ari tidak sesering sebelumnya. Bahkan nyaris bisa dibilang tidak ada. Tetapi ternyata teror berpindah ke suatu desa. Di sana makhluk itu semakin bengis. Kala maghrib di desa tersebut memang sudah gelap. Hari itu bulan malu-malu menampakkan dirinya di Cakrawala. Lalu, di sebuah rumah kayu semi permanen, seorang ibu sedang merintih kesakitan, dibantu oleh seorang paraji yang bersiap melahirkan permata kecilnya ke dunia. "Ayo bu, tarik napas, terus tekan bu, ayo bu, terus," arah seorang paraji. Ibu itu merasa sudah sekuat tenaga mendorong tekanan dalam perutnya, agar si bayi keluar, namun ujung rambutnya saja tak kunjung terlihat. "Mbok, aku udah gak kuat, sakit." Ibu itu terlihat lemas kehabisan energi. "Ambil minum dulu." Mbok Paraji meminta suami sang ibu mengambilkan minum. Mereka mengambil jeda sejenak untuk memberikan ruang kepada si ibu mengisi kembali sedikit tenaganya. Suara ketukan lambat pintu terdengar. Sekali lagi. Suasana hening, semua terfokus pada sumber suara ketukan itu. Sang suami melangkah perlahan menuju pintu hendak membuka. Tiba-tiba dia merasa merinding. Tangannya terasa berat untuk membuka. Suara ketukan lambat itu terdengar lagi. Sang suami menoleh ke belakang. Istrinya seperti memberi isyarat untuk membuka pintu. Dalam satu helaan napas, dia membuka pintu cepat. Tidak ada siapapun. Suami keluar satu langkah. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, tetapi memang tidak ada satu orang pun. Apalagi di desa itu, dari rumah satu ke rumah yang lain cukup berjarak. Sejauh mata memandang, hanya terlihat pepohonan besar dengan akar menjalar lebat. Dia masuk kembali ke dalam rumah. Lalu sang suami menutup pintu rapat. Suasana masih hening. Hawa dalam ruangan menjadi dingin tapi pengap, membuat kening mereka mulai basah. Pintu itu terketuk lagi, kali ini lebih keras. "Jangan dibuka," teriak si embok. Di desa rata-rata paraji biasanya memiliki tingkat kepekaan tinggi. Proses persalinan pun dilanjutkan. "Ayo bu, cepat bu, tarik napas, dorong." Paraji itu seketika mendesak si ibu untuk berusaha lebih keras agar sang bayi cepat keluar. "Ayo bu, cepat bu, dorong," desak Mbok Paraji. Namun tiba-tiba suara pintu itu terbuka sendiri perlahan. Suara engselnya membuat darah seketika berdesir. "Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Lahir seorang bayi." Hap! Suara itu lagi, masih dengan lantunan perlahan, merubah bait ketiga dan bersenandung gumam di bait akhir. Obor dalam ruangan yang menjadi sumber penerangan berkedap-kedip redup. Maklum saja, pada masa itu di desa tersebut masih mendapat listrik bergilir. Raut kepanikan terlihat di wajah Mbok Paraji. "Ayo bu, jangan berhenti, ndak usah didengar, terus dorong, cepat." Suara itu masih tak henti bersenandung. Mendadak banyak cicak merayak di langit-langit rumah. Mbok Paraji cemas. "Kang, tolong panggil Pak Tua cepat.
minta bantuan, pinta Mbok Paraji ke Pak suami. Ibu, ayo Bu, harus cepat. Sekarang hanya tinggal si ibu dan Paraji di dalam rumah. Lalu suara wanita itu meniru perkataan Mbok Paraji. Ayo Bu, cepat. Suara wanita berbisik kuat itu kemudian tertawa melengking. Wujudnya tidak diketahui ada di mana, tetapi cicak-cicak di dinding merayap semakin banyak. Bahkan beberapa ada yang melompat ke kepala dan badan si ibu. Pergi kamu, pergi! Sentak Mbok Paraji. Pergi kamu, pergi! Suara wanita itu meniru kalimat simbok lagi. Tiba-tiba sang ibu merasakan sakit yang luar biasa, tak tertahankan di perutnya, yang membuatnya secara otomatis mendorong kuat sang bayi hingga keluar. Bayi itu pun keluar tetapi tidak menangis. Tubuhnya biru pucat. Sontak Simbok mengangkat sang bayi lalu memukul-mukul bokong bayi, namun masih tidak menangis. Paraji itu mengecek nadi dan napas sang bayi. Ternyata bayi itu sudah tidak bernyawa. Sang ibu menangis karena situasi panik. Mbok Paraji baru menyadari sesuatu, bahwa bayi itu lahir tanpa ari-ari. Derap langkah terdengar mendekati rumah. Pak suami dan Pak tua sudah tiba di situasi yang sudah terlambat. Namun, suara wanita dan cicak-cicak itu sudah tidak ada. Pak suami itu memeluk istrinya. Bayi biru malang itu belum sempat menghembuskan napas pertamanya di dunia karena telah direnggut oleh iblis dalam raga wanita bernama Yati. Pandangan Pak tua menelisik seisi rumah. Dia menarik napas berat merasakan sesuatu. Dia masih di sini, ucap Pak tua. Pak tua melangkah keluar disusul oleh Pak suami. Sedangkan Simbok masih di dalam rumah menjaga sang ibu yang kondisinya masih lemah. Mata Pak tua mengitari sekitar. Dia menarik napas berat. Kemudian dia maju beberapa langkah lalu menoleh ke arah atap rumah. Kedua mata Pak tua terbelalak begitu melihat sosok wanita bengis mengenakan baju suster lusuh dengan wajah tua. Gigi taring dan mulut sobek nampak sedang menyantap ari-ari bayi tadi layaknya binatang buas yang kelaparan. Makhluk bengis itu menyadari kehadiran Pak tua, lalu menoleh sembari menggenggam sisa ari-ari di tangannya. Mulut sobeknya masih dipenuhi darah ari-ari tersebut. Dia menyeringai tajam ke arah Pak tua. Pak tua kemudian melafalkan mantra, namun sosok itu justru malah tertawa. Wanita itu kemudian bersenandung lalu bernyanyi dengan suara mengayun, tetapi memekikan telinga manapun yang mendengarnya. Cica-cica di dinding, diam-diam merayap, lahir seorang bayi, hap, lalu ku bunuh. Kali ini dia bernyanyi dengan lirik lengkap. Tiba-tiba gerombolan cicak yang tak terkira jumlahnya meloncat dari atap genteng menyergap Pak tua dan Pak suami yang berada di bawah. Kedua tangan mereka kewalahan menghadang cicak-cicak itu. Lalu sosok wanita bengis itu seketika menghilang entah kemana. Pak tua yang merasa kampungnya sedang dalam ancaman gaib jahat dengan sigap mengumpulkan para petinggi desa, lalu menginstruksikan para penduduk agar tidak keluar rumah selepas maghrib. Khususnya bagi yang sedang hamil, tidak boleh ditinggal sendirian. Setiap malam selama 3 hari berturut-turut, para petinggi desa, tokoh masyarakat, beberapa pemuda, termasuk empu melakukan ritual tolak bala dipimpin oleh Pak tua, guna memohon perlindungan pada Yang Kuasa dan para leluhur serta lelembut penjaga. Namun siapa sangka, ternyata peristiwa tadi baru pembuka dari awal pemulaan teror wanita bengis yang semakin keji. Setiap kemunculannya dirasa Pak tua memiliki energi yang semakin kuat. Setelah 2 bayi lagi meninggal dengan cara serupa oleh makhluk bengis itu, bahkan satu di antaranya sang bayi benar-benar lenyap dalam kandungan sebelum sempat dilahirkan. Pak tua membagikan bawang putih yang telah diritualkan untuk digantung di setiap pintu-pintu rumah warga. Beralih lagi ke rumah sakit.
Hasil penyelidikan rumah sakit, beberapa petugas rumah sakit menemukan ceceran darah basah yang tidak diketahui asalnya di poli kandungan. Darah itu berceceran sepanjang lorong menuju ke mes kamar milik salah satu perawat bernama Yati. Dengan perasaan takut dan cemas, mereka melangkah memasuki kamar. Tiba-tiba terdengar lagi suara wanita bengis itu bersenandung pelan mengayung. Cica, cica di dinding, diam-diam merayap, lahir seorang bayi, hap, lalu ku bunuh. Disusul oleh suara tawa yang melengking. Suster rayap! Mereka berteriak ketakutan. Tanpa berpikir panjang, langsung berbalik arah dan berlari 1000 langkah sekencang mungkin menjauh dari kamar mes Yati. Sejak saat itu, Yati tidak lagi nampak hadir bekerja di rumah sakit tersebut. Namanya sudah dicoret sebagai perawat. Bahkan sosoknya saat itu menjadi legenda dan dikenal sebagai hantu Suster Rayap. Sejak saat itu, kamar mes bekas Yati dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mengisi kamar tersebut. Bahkan saat ini, jika kalian berkunjung ke mes itu, kamar tersebut sudah digembok, entah sudah berapa tahun tidak pernah dibuka lagi. Dan cerita pun selesai. Demikian cerita kali ini sahabat channel Jejak Misteri sekalian. Terima kasih telah menonton video ini dan dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.